Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Islam sangat memandang penting ilmu pengetahuan. Islam sangat memuliakan ilmu. Sehingga bahasan yang sering kali berulang dalam Al-Quran juga tentang ilmu. Surah yang pertama kali Allah turunkan, Al-Alaq, tema besarnya tentang ilmu. Terbukti dari rangkaian 5 ayat yang barusan saya baca, ada 3 kata ilmu yang terulang di sana. Ulama menyampaikan hikmahnya, tadabbur ya, dari 3 kata ilmu yang ada di sini, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 2 kata iqra yang artinya bacalah dan 1 kata qalam yang artinya pena, alat untuk menulis. Maka wasilah ilmu itu membaca dan menulis. Porsinya 2:1. Artinya kita diperintahkan untuk lebih banyak membaca, baru kemudian menulis. Karena itulah wasilah ilmu. Wahyu yang pertama kali Allah turunkan, tema besarnya adalah tentang ilmu. Kemudian surah Al-Fatihah, yang kita baca setiap hari dalam setiap rakaat salat kita, minimal 17 kali dalam sehari, juga menyinggung tentang ilmu. Ayat ke-6-nya, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin. Amin. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu? Jalan orang-orang yang Allah berikan ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Dan kemudian waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa jalan orang-orang yang sesat? Jalan orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Jadi sekali lagi, siratal mustaqim, jalan orang-orang berilmu dan mereka mengamalkannya, bukan jalan orang-orang yang diberikan ilmu tidak diamalkan, bukan juga orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, surah Al-Fatihah ternyata juga masih berkaitan erat dengan bahasan ilmu. Mohon izin sebentar, teman-teman. Baik, wabillahi semua sembari menunggu Ustaz Muhammad Hasbalah sebagai materi kita. Oh baik, Ustaz telah kembali. Baik, kita terusin teman-teman. Mohon maaf ya, ada sedikit suara-suara dari anak saya yang mungkin mengganggu fokus kita. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ya. Saya lanjutin. Setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Begitu mukjizatnya urutan Al-Quran. Dari segala aspek, Quran itu mukjizat. Dari segi ilmu, mukjizat. Dari segi matematika, hitung-hitungan,
Quran juga mukjizat. Setiap ayat, setiap kata, setiap huruf dari Al-Quran ada mukjizat besar di balik itu semua. Sepertiga isi Quran adalah sejarah. Pentingnya belajar dari kisah untuk menguatkan iman kita, karena ketika Nabi berdakwah di Mekah dulu, ayat-ayat yang turun itu kebanyakan tentang kisah. Karena sejarah bukan hanya masa lalu, bukan hanya berisi nama tokoh, peristiwa, tahun kejadian dan tempatnya, bukan hanya itu, tapi sejarah selalu mengulangi dirinya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah atau dari kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran dan juga para nabi. Nah, dari banyak kisah yang Allah hadirkan kepada kita untuk menjadi tuntunan, untuk menjadi ibrah. Ibrah itu jembatan agar kita terhubung dengan masa lalu. Nyebrang artinya iber itu. Nah, kisah pertama yang Allah hadirkan dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Mulai dari ayat 29 sampai 39 dari surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita menghitung dari ayat 29 sampai 39, kita akan menemukan 9 kata ilmu di sana. Silakan teman-teman hitung ya, biar ada pengalaman. Kalau teman-teman mencari, insya Allah akan lebih berkesan. Jadi kata ilmun atau alama dan perubahan-perubahannya dari mulai ayat 29-nya ya, Allah akhiri dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Nanti wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya al-ayah. Nanti kita akan mendapati ada 9 kata ilmu di sana. Nah, mulai dari ayat 34 kata ilmu sudah tidak lagi ditemukan. Kenapa? Nanti kita bahas. Kenapa ada 9 kata ilmu di sana? Apa hikmahnya? Ternyata angka yang paling tinggi dalam bilangan itu kan 9, bukan 10. 10 itu 1 dan 0. Kalau 9 itu angka tertinggi. Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Begitu penting peranan ilmu pengetahuan. Kenapa saya membahas angle ilmu dari Al-Quran? Karena insya Allah teman-teman yang menyimak di sini ahli ilmu semuanya ya, calon-calon engineer. Nah, makanya kita penting belajar dari pondasi utama dulu dari Al-Quran, karena Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Dan ketika Quran itu didahulukan, syariat itu dinomorsatukan, apa yang terjadi pada sebuah peradaban, kita akan belajar dari sejarah. Nah, teman-teman semua yang disayang Allah, mulai dari ayat 34 dari surah Al-Baqarah, kata ilmu sudah tidak lagi ditemukan. Kenapa? Karena pada ayat tersebut nama iblis mulai disebutkan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ketika nama iblis muncul, kata ilmu nggak ada lagi sampai kisah selesai. Ternyata iblis itu ketika kami berfirman kepada golongan malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu aba, menolak perintah, wastakbara, takabur, merasa diri lebih baik. Dalam surah Al-A'raf, iblis berkata, anna khairum minh, aku lebih baik dari dia, Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ditakabur iblis itu, wa kana minal kafirin, dan juga golongan yang ingkar, kafir. Jadi ilmu Allah itu tidak akan Allah berikan kepada golongan orang-orang yang memiliki sifat-sifat iblis, ya, menolak perintah, takabur, dan juga ingkar. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, sekarang kita perlu tahu ilmu dari sisi Allah. Qul innamal ilmu 'indallah. Ilmu yang dari sisi Allah itu, ilmu yang benar itu yang seperti apa? Allah berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, para alim, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Jadi kita harus nanya ke diri sendiri hari ini, setiap kita belajar apapun ilmunya, sudahkah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, memunculkan khauf kita kepada Allah? Kalau belum, artinya ada yang salah dengan ilmu yang kita pelajari. Mungkin salah di niatnya, mungkin salah di urutan atau kurikulumnya. Nah, maka kita perlu introspeksi hari ini, teman-teman semuanya yang sayang Allah. Kita hidup di zaman yang katanya modern, industri 4.0, 5.0,
teknologi canggih. Tapi ulama menyampaikan zaman sekarang bukanlah peradaban terbaik. Terbukti dari banyaknya kerusakan yang bisa kita saksikan hari ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Misalnya gara-gara bermaksiat sehingga Allah turunkan azab, atau memang manusia itu yang membuat kerusakan. Golongan yang membuat kerusakan, kata Allah dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah bahkan ya, adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka berkata ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat ataupun mengadakan perbaikan. Misalnya contoh ya, hari ini industri kertas misalnya, ini engineering ya, hutan ditebangin, digundulin hutan. Tapi kata mereka, nanti kami tanam ulang, kami reboisasi gitu. Penggundulan hutan ini untuk industri kertas ini kan membuat devisa negara bertambah. Ini kan juga digunakan untuk ilmu, gitu ya, kata mereka. Nanti akan kami tanam ulang. Tapi faktanya bertolak belakang dari itu semua ya. Hutan makin gundul, alam rusak, ozon menipis. Padahal tadi kata mereka ingin memperbaiki, tapi nyatanya malah merusak bumi. Sama seperti perut bumi dieksploitasi dengan pertambangan seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan. Diambil batu baranya, dilubangi bumi, tapi setelah itu ditinggalkan, dibiarin aja berlubang sehingga mencemari lingkungan, mencelakakan masyarakat yang ada di sekitar pertambangan dan seterusnya. Kata mereka ini kan untuk mensupport ekonomi, ini kan untuk sumber energi segala macam, tapi kerusakannya yang ditimbulkan jauh lebih besar. Sama juga ketika diambil minyak dari bumi, pengoboran laut, ternyata merusak ekosistem laut, karang, ikan, limbah-limbahnya bikin laut jadi tercemar dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh kerusakan oleh tangan manusia dari peradaban hari ini, dari ilmu pengetahuan hari ini. Dan masih banyak lagi yang lain, teman-teman. Kerusakan hari ini, misalnya di bidang pangan, di bidang makanan, muncul penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, seperti tumor dan kanker, dan ulah teknologi juga dari bidang kimia, misalnya. Ada pengawet benzoat, ada pewarna makanan, ada penyedap rasa MSG, ada soft drink, soda itu kan sangat tidak sehat ya. Begitulah manusia hari ini dirusak. Ulah siapa semuanya? Ulah Yahudi. Karena peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi semenjak Daulah Islamiyah runtuh, ditutup oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kamal, yang merupakan seorang Yahudi dari Donama. Jadi Daulah Turki Utsmani itu adalah Daulah Islamiyah terakhir. Semenjak itu Islam tidak lagi memimpin bumi. Padahal kita tahu kalau kita belajar sejarah dengan benar, lebih dari 13 abad lamanya Islam itu mendominasi dunia. Dan apa yang terjadi ketika dunia dipimpin oleh kaum muslimin? Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuannya? Kalau kita belajar dengan sejarah dengan benar, Masya Allah, luar biasa. Ternyata peradaban Eropa yang katanya hari ini begitu canggih, begitu modern, itu nggak ada apa-apanya. Yang mereka bangun itu semua dengan hasil penjajahan dari timur, dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Mereka angkut sumber daya alamnya, kekayaannya, semua ditumpuk di Eropa dengan kolonialismenya, dengan ekonomi kapitalisnya, dengan menjarah kekayaan seluruh dunia untuk membangun peradaban mereka, dan ternyata peradaban mereka juga sangat rapuh sebenarnya. Kalau kita tahu, teknologi yang canggih hari ini semuanya adalah hasil curian dari ilmu kaum muslimin. Kalau kita belajar dengan benar, masalahnya kita hari ini ditutupi dengan sejarah yang sesungguhnya. Saya dulu pengalaman ketika belajar di arsitektur ITB, mungkin semua jurusan arsitektur sama ya. Umpamanya di mata kuliah teori kritik dan sejarah arsitektur. Pertama dimulai dari peradaban Yunani, Romawi, tiba-tiba skip 1000 tahun. Skip 1000 tahun langsung ke abad 13, yang dibahas pun dari peradaban Eropa.
Gothic, Renaissance, nanti international style, gitu. Sampai minimalism dan seterusnya, postmodern dan seterusnya. Ternyata kebesaran Islam itu nggak dibahas. Inilah sejarah yang ditutupi. Bukankah teman-teman semuanya yang disayang Allah, kalau kita mau jujur ya, teknologi yang kita nikmati hari ini dari segala segi ilmu pengetahuan, semuanya adalah karya Islam, karya kaum muslimin, karya cendekiawan muslim yang ulama. Contoh, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita hari ini bisa terhubung dengan teknologi digital, betul ya? Siapa penemu angka 0 yang menjadi cikal bakal algoritma modern, coding ya, untuk teknologi digital, untuk membangun operating system, software dan seterusnya, kan sederhananya berangkat dari angka 101010 dan seterusnya. Ternyata penemu angka 0 adalah pakar matematika Islam yang tidak ada duanya, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yang juga merupakan penemu teori aljabar yang kita pelajari di bangku SMP dulu. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Islam. Nanti masih di teknologi yang hari ini menghubungkan kita. Teknologi optik, kamera. Siapa yang mengembangkannya? Siapa yang menemukannya pertama kali? Ibnu Haytham. Orang pertama kali yang meneliti tentang optik, fisika optik. Bukan hanya ahli fisika, tapi juga ahli biologi. Karena Ibnu Haytham juga orang yang pertama membedah anatomi mata manusia, menguraikan berbagai organ penyusun dari mata manusia. Mana pupil, mana retina, mana badan bening, mana diafragma dan seterusnya dari mata manusia. Itu baru 2, teman-teman. Kita beralih lagi di bidang kedokteran misalnya. Ada nama Ibnu Sina, ada nama Ibnu Nafis, orang pertama yang meneliti peredaran darah minor manusia. Selama 4 abad lamanya, karya Ibnu Nafis yang tebal berbahasa Arab dicuri oleh peradaban Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, nggak ketahuan, diklaim sebagai penemuan mereka. Baru ketahuan setelah 4 abad kemudian, ternyata mereka hanya copy-paste dari karyanya Ibnu Nafis. Nah, jadi kalau ada ilmu pengetahuan hari ini, kita patut nggak jelas karya siapa, no name gitu ya, maka kita patut curiga jangan-jangan itu adalah ilmunya kaum muslimin. Nah, teman-teman semua yang disayang Allah, peradaban Eropa itu tidak ada apa-apanya sebelum Islam datang. Hari ini kita tahu misalnya parfum itu kiblatnya, trendsetternya adalah Paris, Prancis hari ini. Ilmu untuk menciptakan parfum terbaik itu adanya di Daulah Islamiyah dari kaum muslimin. Bagaimana sistem destilasinya, penyaringannya, dengan ilmu kimianya, itu semuanya muslimin yang kembangkan. Bukti sederhananya ya, orang Eropa adalah peradaban yang nggak kenal mandi. Islam itu bersih ya. Bahkan slogan kita adalah at-tuhuru syatrul iman ya. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman. Kita apa-apa mandi. Hari Jumat yang laki-laki sunnah mandi. Baru masuk Islam ada sunnah mandi hari raya dan seterusnya. Banyak hal-hal yang mensyariatkan mandi ya. Sunnah mandi, apalagi mandi wajib, hanya adanya dalam Islam. Tidak ada di luar Islam. Taharah, bersuci. Jadi parfum itu sunnah. Parfum itu bicara keindahan ya, keindahan meskipun aroma. Innallaha jamil yuhibbun jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Teknologi sabun itu juga dari kaum muslimin yang dikembangkan di Eropa hari ini. Kemudian Spanyol, dulu kan ada daulah Islamiyah di sana. Dinasti Qurtubi atau Cordoba, Andalusia, yang berpusat di Granada, Istana Alhambra. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Spanyol hari ini ekonomi mereka tidak jatuh karena disupport dari pertanian zaitun. Hari ini kan kita taunya Spanyol penghasil zaitun. Nah, zaitun itu muslimin yang bawa ke Eropa dari Timur Tengah. Dan dengan teknologi pertanian yang sangat canggih, kata seorang lulusan Institut Pertanian Bogor yang nilainya cum laude, belajar dari kitab ulama tentang pertanian dari Andalusia,
itu jauh lebih baik dari belajar di IPB 4 tahun. Itulah ilmu ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu itu ketika menguasai ilmu itu bukan hanya satu bidang, seperti kita hari ini, serba spesialis. Orang-orang dulu itu serba generalis. Seorang ulama itu sampai dapat gelar tertingginya al-allamah ketika menguasai berbagai disiplin ilmu. Dari kecil belajar Quran dulu, hafal Quran, hafal hadis, ngerti syariat, baru belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang sifatnya umum, ilmu yang sifatnya sains. Berbeda dengan kita hari ini kan kebalik. Kita produk sekularisme hari ini, sadar nggak sadar. Orang yang ngerti umum nggak paham agama, orang yang belajar agama nggak mempelajari umum. Itu nggak terjadi di zaman ketika Islam memimpin dunia. Sekolahnya sangat sederhana, hanya 2 lembaga, kutab dan juga madrasah. Kutab 7 tahun, madrasah 7 tahun, 2 lembaga itu udah jauh lebih baik mungkin daripada lulusan SMA ataupun lulusan S1 hari ini. Itulah peradaban Islam. Makanya kita akan bandingkan supaya kita nggak terlalu silau, terlalu kagum berlebihan dengan peradaban hari ini. Kalau kita compare, Masya Allah, ilmu-ilmu ulama dulu itu sangat barokah. Sangat barokah, karyanya dimanfaatkan sampai hari ini, sampai menjadi cikal bakal peradaban modern yang kiblatnya Eropa hari ini. Bahkan ilmu yang dulu dikembangkan oleh kaum muslimin itu benar-benar bermanfaat. Sangat jauh dari yang namanya merusak bumi. Kalau hari ini kan ilmu pengetahuan, teknologi memudahkan manusia, iya, tapi merusak bumi juga iya. Tapi kalau muslimin dulu nggak begitu. Ramah lingkungan, sangat memperhatikan aspek itu. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, kenapa ilmu kaum muslimin begitu berkah, begitu luar biasa? Karena motivasi terbesar mereka adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Itulah motivasi kaum muslimin mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga ulama, orang yang ngerti agama, orang yang ngerti syariat, bukan seperti hari ini, hanya ngerti umum saja. Contoh, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ketika kita menyebut pakar matematika Islam, sudah dipastikan ini adalah ulama yang hafal Quran dari kecil, yang mengerti tafsir, yang hafal ribuan hadis, yang mengerti syariat halal haram, baru kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Kenapa matematika dikembangkan? Menghadirkan rasa takut kepada Allah untuk memudahkan ibadah. Itu alasan utama ilmu dikembangkan dalam peradaban Islam. Bukankah orang Islam ketika bayar zakat butuh yang namanya matematika? Menghitung ilmu waris, ilmu faraid, butuh yang namanya matematika. Dan matematika adalah ilmu dasar yang nanti akan dikembangkan ke ilmu astronomi, ilmu falak. Islam juga banyak ilmuwan-ilmuwan ahli astronomi, salah satunya Al-Battani yang paling terkenal. Observatorium terbesar itu ada di Baghdad, pusatnya ilmu pengetahuan. Jadi setiap ibu kota daulah Islamiyah selalu menjadi pusatnya ilmu, di mana terdapat perpustakaan Islam yang luar biasa lengkap koleksi ilmu pengetahuannya, tapi hari ini sudah dibakar oleh pasukan musuh, pasukan salib. Perpustakaan pertama di dunia dari orang Islam. Rumah sakit juga dikembangkan oleh orang Islam. Mimaristan diadopsi dari bahasa Persia gitu. Jadi kalau hari ini kita tahunya Red Cross itu adanya di Swiss gitu. Ternyata yang mencetuskan pertama kali adalah orang Islam. Kampus perguruan tinggi itu adanya di Daulah Islamiyah pertama kali, di Maroko, Marrakesh. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, makanya kita harus belajar sejarah dengan benar teman-teman, supaya kita tahu referensi aslinya, supaya kita tahu kebesaran agama kita. Bagaimana ketika kaum muslimin itu benar urutan belajarnya, berpegang kepada Al-Quran dulu sebagai sumber petunjuk, sumber inspirasi, menghasilkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jangan sampai kita hari ini taunya bahwa peradaban hari ini, penemuan-penemuan hebat asalnya dari Eropa. Contoh, ketika kita membahas pesawat terbang. Siapa penemu pesawat terbang? Ilmu hari ini mengajarkan kita Wright bersaudara adalah orang kembar pertama yang menemukan pesawat terbang. Padahal 1000 tahun sebelum itu, Ibnu Firnas, ilmuwan Islam, sudah lebih dulu meneliti tentang bagaimana cara terbang. Terinspirasi dari Al-Quran, surah Al-Mulk.
Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ayat ini menginspirasi seorang Ibnu Firnas untuk menciptakan prototipe pesawat terbang. Berhasil terbang, namun dalam penelitiannya terjadi insiden, jatuh, kecelakaan, meninggal, tapi meninggalkan karya. Inilah ulama Islam. Ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat luar biasa, cuma hari ini dikubur oleh sejarah. Kan kita tahu ya, sejarah itu ditulis versi pemenang. Hari ini ketika Islam sudah mundur dan dengan sebab-sebab kejatuhannya, dengan perpecahannya, tidak bersatunya, ketika hiburan lebih disenangi daripada ilmu pengetahuan, nah itulah penyebab-penyebab jatuhnya Daulah Islamiyah atau pengaruh Islam di dunia ini. Dan selalu bergilir, teman-teman. Dulu dari mulai zaman Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Qurtubiyah, Turki Utsmani terakhir, sudah melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa, yang mereka juga ulama, ahli agama, tapi juga pintar umum. Multidisiplin ilmu dikuasai, terlalu banyak untuk kita sebutkan. Gelar tertingginya adalah Al-Allamah, karena sangat ahli di berbagai disiplin ilmu. Berbeda dengan di peradaban kita hari ini, di mana gelar tertinggi adalah profesor. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada profesor, Masya Allah, dengan pengabdian dan dedikasinya untuk peradaban dan ilmu pengetahuan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita bandingkan profesor hari ini dengan Al-Allamah di zaman keemasan Islam, profesor itu kan ahli di satu, bukan bidang ilmu, tapi satu subbab ilmu, cabangnya dari ilmu. Kalau Al-Allamah menguasai dengan detail berbagai disiplin ilmu. Kalau kita belajar dengan cara Islam, bukan dengan pendidikan ala Barat, ala Eropa hari ini, di mana doktrinnya adalah belajar itu nggak penting hafalan, yang penting itu pemahaman. Ini kan bertolak belakang dengan Islam. Quran dihafal, hadis dihafal, detail dengan sanad riwayatnya yang begitu rumit, klasifikasi hadis mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu'. Luar biasa dalam Islam, sangat hati-hati. Nah, begitu hafalannya, informasinya banyak, datanya banyak, baru kemudian dipahami, diolah, dianalisis, dikembangkan. Makanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam itu luar biasa. Karena manusianya cerdas-cerdas. Cerdasnya dengan apa? Dengan Quran. Karena Quran itu bikin cerdas. Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, ayat 1 ya, maaf. Alif lam ra. Inna tilka ayatul kitabil mubin. Benar ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Wallahu a'lam. Nanti coba cek teman-teman ya di awal surah Yusuf kalau saya salah menyebutkan. Jadi intinya Quran Allah turunkan berbahasa Arab agar kalian berakal. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Quran itu berbahasa Arab, bahasa yang paling mampu mengungkapkan ekspresi jiwa manusia. Sangat lengkap bahasanya, diksinya, kata-katanya, dan begitu detail, begitu terperinci, bisa mengungkapkan dan menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata ulama, membuat kita menjadi cerdas. Nah, kenapa proyek kolonialisme? Para penjajah Eropa itu ketika menjajah negeri-negeri kaum muslimin, salah satu agenda mereka adalah berusaha menjauhkan generasi Islam dari Al-Quran dan bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan orang Islam itu ada dari Al-Quran, ada dari bahasa Arab. Dan terbukti produk kolonialisme hari ini, kita begitu fasih, bisa berbahasa Inggris, tapi kita gagap dan tidak mampu berbicara bahasa Arab. Padahal itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Ketika Islam memimpin bumi. Dan menjadi bahasa literatur ilmu pengetahuan Islam. Makanya kita hari ini nggak belajar dari kitabnya para ulama. Misalnya Ibnu Khaldun menulis kitab Al-Muqaddimah.
itu adalah pengantar seluruh ilmu pengetahuan modern hari ini, segala cabang ilmu. Nah, masalahnya kan kita hari ini urutannya kebalik. Gelombang hijrah yang baru-baru ini muncul, alhamdulillah kita syukuri. Tren menghafal Al-Quran patut kita syukuri hari ini. Tapi kalau kita berbicara kebangkitan rasanya masih jauh, makanya harus dimulai dengan pendidikan. Karena kalau orang Islam hari ini mau terjun ke ekonomi, itu langsung diawasi. Kalau terjun ke politik, langsung dihabisi. Tapi pendidikan cenderung aman, kenapa? Karena prosesnya panjang dan hasilnya tidak instan, tidak sebentar, tapi luar biasa dahsyat. Makanya teman-teman semua yang disayang Allah, mungkin bukan generasi kita yang menyaksikan bangkitnya peradaban Islam hari ini, karena harus benar-benar dari tunasnya, dari mulai kecil, dari mulai balitanya dididik dengan iman, dengan Quran. Tumbuhnya baru belajar ilmu syariat, kemudian belajar ilmu umum. Nah, itulah generasi yang akan menghadirkan kembali peradaban Islam. Kalau kita, termasuk saya ya teman-teman, kita kan lahir dari produk sistem hari ini. Kita belajar. Apa alasan kita belajar? Kenapa dulu kita disekolahkan sama orang tua? Kenapa kita belajar? Karena disekolahkan sama orang tua. Apa motivasi belajar kita? Supaya bisa menjawab ujian. Lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk mendapatkan selebar ijazah barangkali. Ijazah itu kita gunakan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan itu menghasilkan kita uang untuk mencukupi kebutuhan kita, atau bahkan kita gunakan untuk bersenang-senang. Jadi ilmu kita hari ini untuk bersenang-senang, makanya jauh dari keberkahan. Nah, teman-teman semua yang disayang Allah, saya mengingati diri sendiri dan kita semua, mari kita meluruskan niat mencari ilmu kita, harus lillahi ta'ala, harus karena Allah, untuk memudahkan ibadah, untuk menebar manfaat kepada manusia. Karena Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Jadi jangan sampai ilmu hari ini hanya untuk arogansi pribadi, hanya untuk ego sendiri. Kenapa belajar? Kenapa sekolah tinggi-tinggi? Kenapa kuliah? Supaya bisa kerja. Supaya nanti kerja itu memberikan penghasilan kepada kita. Jangan hanya sebatas untuk itu, teman-teman. Ilmu itu begitu mulia, teman-teman. Niatkan lillahi ta'ala. Makanya ahli ilmu sejati itu, apapun cabang ilmu yang dipelajari pasti menghadirkan rasa takut kepada Allah. Makanya urutannya seharusnya harus benar. Belajar Quran dulu, karena ketika sudah memahami Quran, baru mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain, hasilnya akan luar biasa. Seperti yang terjadi di peradaban Daulah Islamiyah ketika Islam memimpin bumi. Begitu sejahteranya, begitu amannya, begitu luar biasa, tidak merusak bumi. Keberkahan yang dirasakan pemerintahan Islam itu, misalnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya dalam waktu 29 bulan. Tidak ada mustahik zakat. Gubernur-gubernur Islam banyak yang mengadu kepada khalifah, tidak adanya orang miskin, orang fakir yang bisa disalurkan zakat. Itu begitulah kemakmuran di zaman itu. Kekayaannya itu real. Ketika orang memiliki harta, hartanya dalam bentuk fisik, emas, tanah, itu kekayaannya jelas. Bukan seperti kekayaan hari ini. Uangnya digital atau uangnya kertas yang tidak punya nilai intrinsik. Apalagi digital gitu ya. Kalau collapse sistem, hilang kekayaan kita. Nggak real kekayaan hari ini. Apalagi orang yang punya materi segala macam tapi hasil dari riba, hasil dari berhutang dan seterusnya. Makanya peradaban hari ini sebenarnya kata para pakar itu sudah collapse, sudah rapuh, sudah dari dalam itu udah nggak ada. Ibarat tongkat Nabi Sulaiman yang hanya membutuhkan rayap sehingga patah, dan Nabi Sulaiman itu ketahuan sudah wafat. Gitu. Jadi ekonomi hari ini, sistem hari ini itu sudah mati sebenarnya. Hanya butuh rayap untuk menyadarkan kita bahwa sistem hari ini udah collapse. Ekonomi negara, semuanya, seluruh dunia, katakanlah Eropa, Amerika hari ini katanya negara adik kuasa. Ternyata hutang negaranya paling tinggi. Berhutang ke siapa? Ke bank sentral yang punya elit global gitu. Jadi sistem hari ini hanya menunggu runtuh sebenarnya. Makanya teman-teman, Islam itu adalah solusi. Pelajari Islam dengan benar dan harus diawali dengan Quran, kemudian baru sunnah, ilmu agama. Saya sharing di kesempatan siang hari ini, teman-teman, sebenarnya kita bukan belajar ya, karena saya juga ilmunya terbatas, tapi kita merenung
Mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita bahwa ilmu yang harus kita tempatkan nomor satu adalah ilmu agama. Ketika teman-teman suatu saat berkeluarga, punya anak. Nah, kalau punya anak yang paling pintar, jangan dididik, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, seperti bapaknya gitu. Kalau ada anak paling pintar, arahkan untuk jadi ulama, hafalkan Al-Quran. Kalau perlu semua anak dididik dengan Al-Quran gitu. Setelah itu mau ada jadi ulama atau jadi teknokrat, jadi ilmuwan, itu nggak jadi soal ketika pemahaman agamanya sudah selesai. Jadi jangan sampai punya anak paling nakal, nggak bisa diatur, kirim ke pesantren untuk direhab. Ini kan kebalik sekali teman-teman. Beda sekali dengan daulah ketika Islam memimpin bumi. Di mana ilmu-ilmu sains, ilmu alam, ilmu sosial yang hari ini kita agung-agungkan, itu berada di prioritas terakhir dalam peradaban kebesaran Islam. Paling terakhir. Ilmu agama nomor satu, baru kemudian ilmu-ilmu yang lain. Hari ini kan kita kebalik. Kita menganggap sains itu keren, teknologi itu luar biasa gitu. Orang kalau udah kuliah itu kita anggap kayak punya strata yang lebih tinggi. Padahal kalau kita mau compare ya antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam dan ilmu sosial, ilmu alam itu kan mempelajari tentang hewan, tumbuhan, batu, mesin. Ilmu sosial itu mempelajari interaksi antar manusia. Manusia dan batu, manusia dan hewan, mana yang lebih mulia derajatnya? Tentu manusia. Tapi kenapa sebagian besar dari kita hari ini menganggap ilmu alam itu, jurusan IPA itu lebih keren daripada jurusan IPS? Padahal seharusnya sosial itu lebih penting. Termasuk saya ngomong begini, saya jurusan IPA tentunya ya. Jadi bukan maksud untuk merendahkan, karena itulah faktanya hari ini. Dari antara ilmu alam dan ilmu sosial aja, seharusnya kedudukan sosial harus lebih tinggi. Dan yang paling tinggi dari itu semua adalah ilmu agama. Makanya teman-teman semua yang disayang Allah, ketika hari ini kita udah belajar berbagai macam ilmu, berbagai mata pelajaran dari mulai SD, SMP, SMA, matematika, fisika, kimia, biologi, kemana ilmu itu semua? Apakah masih bermanfaat untuk kita hari ini? Kalau nggak dipakai, jangan-jangan ilmu yang nggak berkah. Makanya pastikan niat kita benar ketika menjemput ilmu, apapun cabang ilmunya. Ketika teman-teman ada di jurusan kuliah tertentu, kuliah aja yang rajin, yang serius, meskipun dengan sistem hari ini, teman-teman harus jadi yang terbaik, harus lulus dengan bukan hanya nilainya memuaskan, tapi penguasaan terhadap ilmunya juga luar biasa, dan niatkan untuk menolong agama Allah, untuk bisa menebar manfaat bagi manusia. Mudah-mudahan Allah ridha dengan ilmu kita hari ini, dan ingat, jangan lupakan Quran. Harusnya Quran kita nomor satukan, tapi kita hari ini yang udah terlanjur terlambat, nggak ada kata telat. Pelajari Al-Quran. Kalau perlu cari inspirasi, petunjuk dari Quran yang bisa menjadi energi untuk mengembangkan cabang ilmu teman-teman hari ini. Mungkin jadi inspirasi bahan skripsi, judul jurnal penelitian, dan sebagainya. Jangan jauh-jauh dari Quran, karena terbukti Quran itu sudah melahirkan peradaban-peradaban yang luar biasa menyumbangkan karyanya, bahkan kita nikmati di peradaban hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Syukran jazakallahu khair pada materi kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muzamil Hasbalah. Syukran Ustadz atas penyampaian materi yang luar biasa tentunya. Sekarang kita masuki kegiatan kita yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Mungkin boleh dari PJ untuk mengirimkan juknis lagi, biar bila semua peserta bisa lebih membaca dan memahami juknis perihal diskusi kita pada siang hari ini. Terdiri dari dua opsi mungkin. Oh iya, ini udah ada yang mau bertanya ya. Boleh, kalau misalnya ingin bertanya langsung itu menggunakan fitur raise hand dan mengetik izin bertanya gitu, atau nanti memperkenalkan diri kalau secara langsung, atau jika ingin melalui via chat, melalui Ana sebagai moderator, boleh langsung mem-PC sekaligus melontarkan pertanyaannya. Mungkin boleh kita buka sesi diskusinya. Apabila semua, silahkan bagi yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun via chat.
Baik, ini ada yang pertama ya, dari Akhina Jihan Hidayat Nasution. Silahkan, ini jikalau Ikhwan silahkan menghidupkan kamera beserta mikrofonnya. Kalau Ahwat itu dianjurkan Ikhwan ya. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu langsung melontarkan pertanyaannya. Tafadhol pada Jihan Hidayat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terutama saya ucapkan terima kasih untuk amanah yang diberikan kepada saya untuk bisa bertanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Saya Jihan Hidayat Nasution dari Universitas Jambi, Kota Jambi. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Nggak usah panggil Ustadz, panggil apabila Mas pertanyaan saja saya atau sedikit Bang. lancang. Siap, Mas. Baiklah, mungkin langsung saja ke pertanyaan saya. Begini, Mas. Jadi kebetulan saya ini kuliahnya tuh di bidang keilmuan, di bidang alam, di biologi khususnya. Jadi mungkin kalau Masya Allah. yang disampaikan Mas tadi bahwasanya di peradaban dunia yang sekarang ini bahwa pendidikan alam itu tingkatannya ataupun kedudukannya itu lebih dianggap lebih tinggi daripada kegiatan sosial. Ya, tapi mungkin saya ingin bertanya Pak Ustadz, mungkin kalau untuk di era yang sekarang ini mengenai kita sebagai generasi muda Islam itu kan kita tuh tidak terlalu mementingkan lagi agama. Nah, itu pertanyaan saya mungkin bagaimana caranya kita sebagai generasi muda itu menyikapi bahwasanya sistem di era sekarang ini, terutama di 4.0, bahwasanya keagamaan itu tidak lagi dianggap penting. Nah, itu bagaimana langkah yang harus kita lakukan, terutama bagi saya di bidang keagamaan dan juga alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya jawab langsung ya. Memang kalau bicara kebangkitan peradaban Islam, apalagi ingin mengubah sistem, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Katakanlah zaman hari ini masih gelap, tapi harapan itu selalu ada karena ulama membaca zaman. Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyampaikan bahwa zaman itu semenjak Rasulullah diutus kan dibagi menjadi 5. Yang sudah terjadi itu 4 gitu. Kita hari ini ada di fase keempat. Fase pertama adalah fase nubuwah, fase Rasulullah SAW. Setelah itu adalah Khulafaur Rasyidin. Selama 30 tahun, 29-30 tahun ya. Setelah itu adalah mulkan Azan, hari ini mulkan Jabriyan, dan terakhir nanti istilahnya adalah khilafah ala minhaj nubuwah. Itu bahasa hadisnya ya teman-teman ya. Jadi suatu saat Islam itu akan Allah menangkan kembali sebelum kiamat itu tiba. Karena hari ini kita ada di mulkan Jabriyan, kekuasaan yang diktator. Coba lihat hari ini Amerika dengan adik kuasanya, dengan sistem demokrasinya ke seluruh dunia, termasuk kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika presiden yang sesuai dengan mereka, itu dibiarkan. Tidak mengganggu kepentingan mereka, dibiarkan. Tapi ada negara yang presidennya itu mengganggu kepentingan mereka, seperti yang terjadi di Mesir. Dulu 2013, Presiden Muhammad Mursi Allahyarham ditumbangkan dengan kudeta. Dan kita tahu yang mengkudeta itu adalah militer, yang juga disupport oleh ya jaringannya Zionis, Amerika juga, mereka juga. Turki hampir dikudeta Presiden Erdogan, tapi Masya Allah, tabarakallah, tidak jadi karena dibocorkan oleh Rusia. Jadi intinya hari ini kita adalah kerajaan yang diktator. Gimana yang punya kuasa aja gitu, padahal udah terpilih secara sah,
tapi bisa saja digulingkan. Nah, kalau mau mengubah sistem, tidak bisa kerja sendirian. Peradaban itu adalah besar ya, hal yang sangat besar. Kalau kita ingin mengubah suatu peradaban, maka yang perlu diubah adalah manusianya. Karena unsur terpenting dari sebuah peradaban adalah manusia. Bukan infrastruktur, bukan gedung-gedung high-rise building, pencakar langit, fasilitas yang megah, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi manusia. Makanya kita perlu mengubah diri kita sendiri hari ini. Karena peradaban itu terdiri dari unsur manusia. Ya. Kita hari ini suatu saat akan berkeluarga. Dari keluarga kita akan lahir anak-anak generasi yang akan mengisi peradaban. Maka kita hari ini perlu mengilmui diri, apalagi ilmu agama, ilmu untuk menjadi orang tua, ilmu untuk berkeluarga, ilmu untuk mendidik anak. Itu yang perlu kita bekali untuk diri kita hari ini. Kita belajar dari siapa? Karena kita nggak hidup di masa Nabi, kita belajar dari pewaris Nabi, yaitu para ulama. Makanya teman-teman, di samping sibuk kuliah, jangan lupa untuk hadir ke majelis ilmu. Apalagi kalau hari ini udah jauh lebih gampang, cukup dengan modal kuota, via Zoom atau via YouTube, apapun platformnya, jemput ilmu. Walaupun yang terbaiknya itu adalah dengan hadir langsung ke majelis supaya kita bisa belajar adab, ada keberkahan di sana. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi mulai dari memperbaiki diri sendiri, tekadkan untuk bisa menghadirkan generasi terbaik. Karena bisa jadi bukan di zaman kita Islam itu akan Allah menangkan, melainkan di anak kita atau bahkan di cucu kita. Tapi tongkat estafet untuk membangkitkan peradaban itu harus dimulai dari hari ini. Kesadaran-kesadaran ini perlu ditumbuhkan, perlu dimunculkan. Jadi narasi-narasi yang saya share ke teman-teman siang hari ini, saya besar harapan saya teman-teman share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin belum menyimak di kesempatan kali ini. Jadi harus menumbuhkan kesadaran dulu gitu, bahwa Islam ini pernah besar dan sejarah itu berulang, Islam ini akan Allah jayakan kembali, dan kuncinya apa? Quran. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran kita bisa mengalahkan musuh Islam hari ini yang merupakan Zionis ataupun Yahudi. Surah Al-Isra, ayat pertamanya tentang Isra Mi'raj, tentang Rasulullah, tentang Islam. Ayat kedua sampai ke-8-nya tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ayat ke-9-nya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah ketika bahasannya kembali kepada orang-orang beriman, kepada orang Islam, Allah membukanya dengan Inna hadzal Qur'an, dengan Quran. Maka hanya dengan kembali kepada Quran, kita bisa mengalahkan mereka. Tentunya kembali dengan benar, bukan hanya sekedar membaca, teman-teman. Membaca berpahala. Setiap hurufnya satu kebaikan, Allah balas 10 pahala. Lebih dari itu. Quran itu kita tadabburi, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Apalagi kita hafal, kita jaga. Nah, kita butuh peradaban yang istiqomah dengan Quran, yang bahasannya adalah Quran. Sehari-harinya dekat dengan Quran. Jadi peradaban yang seperti itulah yang akan menghasilkan kembali kebangkitan Islam nantinya, insya Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak muda, sebagai mahasiswa? Belajar aja yang terbaik, teman-teman. Kalau perlu lulus kumlot, tentunya dengan niat yang benar ya. Ilmu yang dinomorsatukan, bukan label akademisnya ya, bukan gelarnya, bukan ijazahnya, bukan angka-angka nilainya, tapi ilmu dulu yang kita kejar. Tapi parameternya ya dengan nilai hari ini, tentunya dengan cara-cara yang diridhoi Allah, bukan misalnya hasil cheating, bukan hasil copy paste yang melanggar kaidah-kaidah akademis dan lain sebagainya. Jadi yang terbaik, kalau perlu di peradaban hari ini jadi sampai sekelas profesor kalau memang orientasi teman-teman adalah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kan biasanya lulusan universitas itu kan dihadapkan pada 3 hal. Bisa menjadi praktisi, langsung mengaplikasikan ilmu dengan bekerja, menjadi akademisi, belajar lagi S2, S3, atau menjadi entrepreneur, berwirausaha. Gitu. Itu kan biasanya tiga pilihan. Silakan teman-teman tentukan hari ini akan di bidang mana. Gitu. Kalau di era milenial, apalagi Gen Z, mungkin udah ada yang sifatnya content creator lah, atau basisnya adalah digital. Ya. Kita sekarang era digital dipercepat dengan wabah COVID-19. Nah, kita juga perlu mengupgrade menyesuaikan dengan zaman gitu. Hari ini misalnya zaman digital, maka kita juga harus menguasai digital tentunya. Dan ala kulli hal, dahulukan agama.
Quran dulu, ilmu syariah dulu sebelum yang lain-lain. Kita yang udah terlanjur tertinggal, kejar. Kejar jangan sampai itu terulang di anak-anak kita nanti, generasi setelah kita. Makanya mungkin kalau di tahap kita hari ini adalah memunculkan kesadaran. Kita lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, mohon petunjuk dari Allah, ikuti bimbingan ulama, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menyaksikan bangkitnya peradaban Islam, dan ketika momentum itu datang, kita bukan hanya menjadi penonton, melainkan pemainnya. Kita punya andil meskipun hanya meletakkan satu batu bata untuk tegaknya istana peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator barangkali ke pertanyaan berikutnya. Baik, selanjutnya sebelumnya syukran kepada Ustadz. Iya. Afwan, mohon izin sebelumnya saya bisa menemani teman-teman kurang lebih sekitar 15 menit lagi karena saya ada kegiatan lagi, ada agenda lagi dan harus check out dari hotel juga. Nih sekarang saya lagi di hotel. Jadi punya waktu 15 menit lagi, silakan dimaksimalkan teman-teman. Baik, Ustadz, kebetulan juga diskusi kita hanya sampai jam 14.45, itu pas dengan waktu yang Ustadz perhitungkan. Ini ada pertanyaan via chat ya, Tat, dari Ahwat, itu dari Anissa Makassar. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Ustadz dan teman-teman majelis ini senantiasa diberi kebaikan. Ini pertanyaannya, Tat, bagaimana cara menyikapi dan mendidik kembali anak-anak yang udah terlanjur nakal, yang memang sejak awal sejak awal tuh fokus kami tidak mengajarkan ilmu agama, misalnya gitu. Tat, pertanyaannya, apakah dengan masukkan kembali ke pesantren adalah pilihan yang tepat atau dengan cara apa gitu, Tat, pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab. Baik, wallahu a'lam ya. Saya juga kurang ilmu untuk memberikan jawaban yang tepat karena saya bukan ulama. Saya juga belum punya pengalaman membenahi akhlak anak muda atau anak yang udah terlanjur nakal ataupun tidak berakhlak, tidak beretika atau tidak tertanamnya iman. Intinya para ulama memberikan panduan dalam Islam itu pendidikan fase terbaik untuk mendidik itu adalah dari usia emasnya, usia balita. Ulama menyampaikan, didiklah anak itu menjadi soleh sebelum besarnya. Karena fase anak-anak itu fase untuk membentuk. Yang dibentuk oleh orang tua, keteladanan dari orang tua, apapun. Ya, karena anak-anak itu kan lebih, bisa gagal mendengar nasihat, tapi tidak pernah gagal meniru apa yang dilihat. Jadi ternyata keteladanan itu jauh lebih berpengaruh dalam pendidikan. Jadi intinya ulama berpesan, didiklah anak menjadi soleh sebelum besarnya. Karena ketika udah besar itu memang udah sulit untuk diperbaiki. Sulit tapi bukan berarti nggak bisa, cuma saya kurang ilmunya, saya kurang tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas terus sabar, karena pendidikan itu, kunci ilmu itu adalah sabar, mendidik itu butuh kesabaran, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika belajar ke Nabi Khidir itu disyaratkan sabar, ternyata tidak lulus ujiannya, tapi dapat 3 hikmah, ya. Mendidik pun demikian, butuh yang namanya kesabaran, doakan terus, karena hidayah itu milik Allah. Kita bisa saja mendidik, kita bisa saja mentransfer ilmu, kita bisa saja mengarahkan, tapi tetap hidayah itu adalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau ditanyain apakah dimasukkan ke pesantren, nah itu juga tergantung sistem ataupun metode dari pesantren itu sendiri yang sangat beragam, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu bisa dicoba, tapi sekali lagi mohon petunjuk dari Allah, istiqoroh dari Allah, semoga diarahkan atau bisa ditanyakan ke ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan terakhir kepada Ustadz yang menjawab pertanyaan dari Anissa, ya.
Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Afwan karena Ana terkeluar dari room Zoom ini tadi. Jadi mungkin boleh dipersilahkan si penanya dari Aceh tadi, Ana lupa namanya. Mungkin tafadhol. Tadi Ana ingat asal tempatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifari Azwar ya. Saya dari Loksmawe Aceh. Saya ingin bertanya kepada saya panggilnya Bang Muzamil aja ya. Boleh. Saya mau tanya nih, gimana sih sejarahnya Bang Muzamil ini bisa mendalami ilmu dengan yang saya lihat riwayat Abang nih, Abang cukup pandai di bidang ilmu sehingga kampus Abang termasuk kampus terbaik di Indonesia, dan saya tahu juga sekolah Abang di Aceh ini juga termasuk sekolah favorit yang ada di Banda Aceh ya. Jadi bagaimana Abang bisa semangat dalam mengejar ilmu, dan bagaimana bisa bisa memberikanlah motivasi kepada kami untuk bisa mendalami ilmu lebih dalam lagi, dan kami bisa menjadi orang-orang yang seorang penuntut ilmu yang berhasil. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau mau mengambil inspirasi, kalau mau belajar, belajarlah dari sejarah, belajarlah dari kisah, belajarlah dari orang-orang soleh, belajarlah dari generasi yang udah dijamin sama Allah. Misalnya para sahabat, yang mereka dapat gelar jaminan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jangan dari orang yang sangat dhaif, fakir ilmu kayak saya ini gitu. Apalagi orang kalau masih hidup itu tidak terlepas dari yang namanya fitnah. Jadi kalau mau mengambil keteladanan, teladanilah orang-orang yang udah nggak ada. Misalnya kalau ulama, bukan kita nggak mendengar nasihat orang yang ulama hari ini, nggak juga gitu. Maksudnya bagaimana pengalaman hidupnya gitu. Sebaiknya ambillah dari orang-orang yang udah meninggal. Misalnya contohnya kita punya ulama Buya Hamka. Luar biasa kan ilmunya gitu. Ilmunya begitu luar biasa, karya-karyanya begitu luar biasa gitu. Seorang ulama tapi juga seorang sastrawan gitu. Ulama tapi nulis novel dan hikmahnya luar biasa, misalnya kayak Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, dan banyak kata-kata yang begitu memotivasi kita. Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup gitu. Dan gitu-gitu ya. Ambillah hikmah atau pengalaman dari orang yang udah meninggal, karena orang yang masih hidup itu nggak terlepas dari yang namanya fitnah. Fitnah maksud di sini adalah ujian. Apalagi saya pribadi hari ini bukanlah figur terbaik, apalagi tadi di awal disebutkan saya ini hafiz Quran 30 juz. Belum, teman-teman. Saya juga masih proses dengan yang namanya Quran gitu. Karena saya dulu ketika sekolah di SMP tinggalnya di rumah tahfiz Madrasah Ulumul Quran, MUK Sigli, kota kelahiran saya itu dulu waktu saya angkatan pertama belum ada sekolah formalnya. Jadi hanya menghafal Quran di sana, saya sekolah di sekolah umum. Makanya saya meneruskan pendidikannya di bidang umum, masuk ke SMA, boarding school, lanjut ke ITB. Jadi alhamdulillah memang saya bersyukur kepada Allah karena jalan hidup saya masa kecil kita tahu sendiri ya, di Aceh, dan sebenarnya secara umum daerah-daerah di Indonesia juga sama, tergantung lingkungannya juga. Belajar di TPA, ikut musabaqah, disitulah saya mendalami ilmu Quran yang ya kalau saya bilang masih di permukaan lah, belum mendalam ya, belum sampai ke ilmu tafsir, masih jauh lah. Menghafal itu pun masih di bidang bacaan, lantunan gitu ya. Saya pernah ikut tilawah, pernah ikut hifdzul Quran, pernah ikut fahmil. Jadi disitulah saya mendalami sedikit dari ilmu Al-Quran. Saya pernah tinggal di rumah tahfiz untuk menghafal Quran. Waktu itu juga motivasinya ya karena disuruh sama orang tua, disuruh sama ustadz, bukan motivasi yang dari diri sendiri awalnya, bukan karena kesadaran iman gitu ya. Bahkan di awal-awal saya juga merasa beban gitu, menghafal Quran itu saya ngerasakan beban. Saya sekolah di sekolah umum dari pagi sampai sore,
PR-nya banyak, malam harus ngafal Quran minimal 1 halaman sehari, subuh dibangunin sejam sebelum azan subuh, padahal banyak tugas gitu, nggak pernah tidur siang, saya sampai ngantuk ketika menghafal sehingga gagal setoran, harus murajaah setiap hari. Saya merasakan dulu awal-awal saya merasakan hal yang berat, beban saya alami, tapi lambat laun dimotivasi sama Ustadz, dan hari ini saya bersyukur pernah menempuh fase pendidikan yang sulit itu, karena memang ketika kita ditempa dengan kesulitan-kesulitan, apalagi di usia muda, teman-teman jangan berleha-leha, jangan banyak mainnya. Justru di usia muda ini saatnya kita menempa diri. Kalau kita bersusah-susah dalam ilmu di usia muda, maka insya Allah kita akan menikmatinya di usia tua. Gitu. Kita akan lebih tenang menikmati karya kita di usia tua, meskipun perjuangan itu nggak boleh terhenti. Gitu. Intinya, saya sangat bersyukur hari ini ketika saya bisa, Allah amanahkan bisa menjadi da'i Al-Quran gitu. Meskipun hanya sebatas menginspirasi orang dengan lantunan Al-Quran ya, ini masih tahap awal sekali teman-teman, bukan mengajarkan pemahaman Quran ataupun tafsir Quran, tadabbur Quran, belum ke tahap itu, tapi ini yang saya mampu gitu. Kalau teman-teman lihat karya-karya konten-konten saya di Instagram, di YouTube, di sosial media, itu hampir nggak ada ceramahnya, melainkan banyaknya adalah lantunan Al-Quran, karena itu adalah syiar awal dari Al-Quran. Minimal anak-anak muda, generasi kita itu tertarik dulu sama Quran. Itu yang bisa saya lakukan hari ini. Jadi ala kulli hal, kalau ditanyain kenapa bisa, ya wallahu alam, qadarullah, semuanya adalah atas izin Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Semua kesuksesan, ilmu, pencapaian kita kembalikan kepada Allah. Kita ini hamba yang lemah, nggak ada apa-apanya kalau nggak dikasih sama Allah. Jadi kalau kita mau terkagum dengan manusia gitu, lebih dulu kagum kepada pencipta si manusia itu. Apalagi saya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa dikagumi teman-teman. Serius. Makanya belajarlah dari sejarah, belajarlah dari tokoh-tokoh besar dalam Islam. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi mereka begitu luar biasa. Ada Abdullah bin Abbas yang ketika Rasulullah SAW wafat, usianya baru 13 tahun. Tapi di usia 16 tahun udah bisa mendebat orang-orang Khawarij. 6.000 orang Khawarij didebat sama Abdullah bin Abbas dengan pemahaman Qur'annya, dengan pemahaman agamanya, dengan pemahaman hadisnya, sehingga ribuan bisa kembali ke akidah yang benar. Itu kan anak muda, usia 16 tahun. Gitu. Kenapa anak muda hari ini, usia 16 tahun, belum jadi apa-apa, belum berkarya apa-apa. Kita hari ini termasuk saya, baliknya sudah nyampe, tapi akilnya belum. Itulah produk hari ini, produk peradaban hari ini. Berbeda sekali para sahabat yang dididik oleh Rasulullah dengan Quran. Generasi terbaik dalam daulah Islamiyah. Quran dulu yang diajarkan, ilmu syariat dulu, baru belajar ilmu yang lain, bisa terbukti menghasilkan manusia yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun, bukan hanya udah jadi sultan, bukan hanya udah jadi presiden, tapi bisa menjadi panglima perang yang memimpin pasukannya untuk membebaskan Konstantinopel. Itu kan luar biasa, usia muda. Anak muda. Makanya teman-teman jangan sampai terlena di usia muda ini, karena usia muda ini adalah usia yang luar biasa, kekuatan di antara dua kelemahan kata Allah dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Muzamil Hasbalah sebagai materi kita yang telah banyak membagikan ilmunya sekaligus sharing-sharing pada kita ya. Afwan, Anda ucapkan juga kepada peserta Tabligh Akbar Wafila semua yang pertanyaannya belum sempat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi lagi bersama Ustadz di keadaan yang lebih baik lagi tentunya, dan tentu dengan ridho Allah. Menimbang waktu juga karena sudah hampir mendekati, udah 14.43 ya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusinya dan dikembalikan lagi kepada Ustaz Muzamil Hasbalah untuk memberikan closing statement-nya, dan setelah itu kita melakukan foto bersama ya Tat ya, melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan dan bentuk dokumentasi juga. Setelah closing statement, mungkin diberikan waktu untuk closing statement Tat. Baik, teman-teman semua yang disayang Allah, Al-Quranul Karim, Quran itu sifatnya mulia. Semua yang berkaitan berhubungan dengan Quran itu Allah takdirkan mulia. Quran turun di malam yang mulia, Lailatul Qadar.
turun di hari yang mulia Jumat Sayyidul Ayyam, turun di bulan yang paling mulia Ramadan, turun di tempat-tempat yang mulia Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, tempat-tempat yang diberkahi, yang aman sampai hari kiamat, yang diperebutkan ya kalau Baitul Maqdis. Makkah, Madinah adalah tempat-tempat turunnya Quran, sehingga Allah jaga keberkahannya luar biasa di sana, kemuliaannya. Kemudian turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Diberikan kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diperuntukkan untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang diutus ke tengah-tengah manusia. Apa syaratnya supaya kita mulia, supaya menjadi umat terbaik? Hanya dengan kembali kepada Al-Quran. Karena semua yang berhubungan dengan Quran itu Allah muliakan. Nabi berpesan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Satu pesan saya dari teman-teman, level interaksi kita dengan Quran itu ada bermacam-macam. Membacanya, memahami maknanya, menghafalnya, mensyiarkannya, itu macam-macam gitu. Kalau kita belum bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Belum bisa mengamalkan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Pesan saya ke teman-teman yang mungkin hari ini sibuk dengan kuliah, rutinitas, tugas, dan lain sebagainya, jangan tinggalkan Quran. Meskipun hanya membaca seperempat dari juz Al-Quran sehari. Mungkin nggak harus 1 juz, cukup seperempat juz asalkan istiqomah, insya Allah itu lebih dicintai oleh Allah, karena amal yang sederhana tapi konsisten, istiqomah lebih dicintai Allah daripada amal luar biasa tapi hanya sesekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperempat juz cukup, tapi plus dengan artinya, plus dengan terjemahnya. Bisa dibagi setiap selesai waktu sholat 1 halaman. Kan seperempat juz itu kan 2,5 lembar, 5 halaman. Nah, jadi setiap waktu sholat 1 halaman, plus dengan terjemahnya, insya Allah tidak akan memberatkan. Kenapa plus dengan terjemahnya? Umumnya kita buta dengan bahasa Arab, nah, minimal dengan artinya. Arti, baca juga footnote-nya, asbabun nuzulnya, supaya pesan-pesan Quran itu pernah nyampe ke diri kita. Insya Allah kalau konsisten 4 bulan, khatam 30 juz, plus dengan artinya. Jangan sampai kita pernah menamatkan novel yang tebal, diktat kuliah yang tebal-tebal, tapi Quran belum. Kan kata Quran itu petunjuk, hudan, syifa, obat, furqan, pembeda. Quran itu luar biasa, mukjizat dari segala sisinya. Bahasanya, ilmunya, matematikanya, maknanya, semuanya mukjizat. Maka kita harus yakin dengan itu semua, tanamkan iman, pelajari Quran dengan sebaik mungkin, amalkan dengan maksimal semampu kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Quran. Allah rahmati kita dengan Quran. Allah marhamna bil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Kita foto Silakan, Ustaz. bersama sebentar boleh? Oh ya, silakan. Ya, diingatkan kepada ikhwah fillah semua, baik akhwat maupun ikhwan, untuk menghidupkan kameranya sebentar karena kita ada sesi foto bersama materi kita Ustaz Muzamil Hasbalah. Mungkin bisa di-on-kannya semua kameranya. Siap. Panitia yang lain mohon mengennya, dan kita tunggu sekitar paling lama 1 menit untuk menghidupkan semua kameranya. Setelah itu langsung difoto oleh panitia. Boleh di-on-kan kameranya baik ikhwan maupun akhwat. Sebentar saja untuk kenang-kenangan kita dan bentuk dokumentasi lah ya. Mas. Nah, kita tunggu sebentar lagi ya. Ya, silakan bisa dimulai. Oke, silakan untuk panitia yang bertugas untuk men-screenshot atau foto, kita mulai foto bersamanya ya.
Ya, apabila panitia sudah meng-screenshot semuanya akan dikode ya. Mungkin boleh ditahan sebentar lagi ya, apabila semua. Siap. Oke, cukup. Dari panitia juga udah mengatakan cukup. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya selalu kami ucapkan kepada Ustadz Muzamil Hasmalah karena telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya di dalam majelis ilmu kita pada siang hari ini. Baik. Izin pamit teman-teman, saling mendoakan. Ya, Assalamualaikum terima kasih sekali warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwafila semua kita kembali ke topik. Mungkin bisa fokus ya. Diingatkan sekali lagi pada Iwafila semua untuk mengisi daftar hadir karena daftar hadir tersebut digunakan untuk tanda absen dan untuk pemberian sertifikat pada Iwafila semua. Jadi diharapkan Iwafila semua untuk mengisi daftar hadirnya ya. Selanjutnya untuk lebih diberkahinya kegiatan tablik akbar kita pada siang hari ini, ada baiknya kita lengkapi dengan pembacaan doa. Marilah kita mengangkat tangan kita bersama dan doa akan dipimpin oleh Akina Farhan Muhtadi. Pada Akina dipersilahkan. Snap dulu. Jelas snap apa? Kirim link absen, Rob. Ya, kepada Akina Farhan Muhtadi mungkin boleh kita mulai doanya. Karena ada beberapa kendala dari Akina Farhan Muhtadi. Akan langsung diwakilkan pembacaan doa oleh Akina Taufik. Kepada Akina dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lijalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran baca doa. Sedikit lagi kesimpulan dari Anas sebagai moderator perihal tablik akbar kita pada siang hari ini, yaitu pembahasan tentang pentingnya ilmu dan pengembangan ilmu dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam beribadah. Ada juga pembahasan kisah dan sejarah Islam hingga keadaan umat Islam di masa sekarang. Dan ada juga beberapa teknologi dan penemuan yang sebenarnya itu dari asalnya itu dari umat Islam. Lalu yang terakhir itu pesan dari Ustadz juga, itu jadikanlah ilmu itu bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitar dengan mengawali ilmu tersebut dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dalam kegiatan tablik akbar kita kali ini. Tak terasa kita udah sampai di penghujung acara, itu hampir masuk penutupan. Sebelumnya Anda sebagai moderator juga mengingatkan bahwa kegiatan kami ini membuka open donasi. Jadi bagi Ikhwafillah semua yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, boleh tafadhol langsung mendonasikan hartanya. Setelah itu kita masuki acara penutupan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah karena telah berakhirnya kegiatan kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya saya sebagai moderator mohon undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Pada Tuhan juga saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, nanti di akhir kita akan takbir ya. Boleh di-on-kan mic-nya nanti setelah saya tutup. Akhir kata, nah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.